hanya simpati sama dia. Karena saya merasa dialah satu-satunya laki-laki yang tidak memandang saya dari segi fisik maupun materi. Maka dari itu saya minta dia untuk menikah dengan saya. Agar saya juga bisa menghindari tuntutan papa saya. Terus, kamu ngajak Kak Gilang nikah? Iya, karena saya juga nggak mau dijodohkan oleh papa saya dengan orang yang sama sekali saya nggak suka. Kamu kenapa ketawa? Kamu lucu. Saya sih setuju-setuju aja kalau kamu menikah dengan Kak Gilang. Tapi, apa kamu udah siap? Kalau masalah cacatnya saya siap. Bukan masalah cacatnya. Kak Gilang itu orangnya sangat tidak mandiri. Dan saya yakin, kalau kamu menikah dengan dia nanti, kamu akan dibikin repot. Gak mau kan? Gini, saran saya lebih baik kamu mencari laki-laki lain. Kalau untuk pacaran aja sih, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menikah, lebih baik kamu pikir 1000 kali. Lalu, gimana jawaban Kak Gilang? Ya, dia kaget dan dia menolak. Pasti Kak Gilang menolak. Karena apa? Karena Kak Gilang itu nggak bisa hidup jauh dari Mama. Kak Gilang itu anak cengeng. Dia nggak bisa hidup jauh dari ketiak Mama. Udah, sekarang kita nggak usah ngomongin masalah saya. Saya datang ke sini karena saya ingin membicarakan masalah kamu. Sebaiknya kamu pulang, Galang. Sangat penting buat ibu kamu untuk kamu dan Gilang berdamai. Kalau kamu ingin mama kamu cepat sembuh. Oke. Saya akan pulang ke rumah dan saya akan berdamai dengan Kak Gilang. Tapi dengan satu syarat. Apa? Gini, seperti yang kamu tahu, perusahaan kami lagi bergerak dan terus bergerak. Dan sekarang semakin maju. Mungkin sebentar lagi kami akan melebarkan sayap ke dunia sinetron. Jadi oleh karena itu, saya ingin kamu bergabung dengan perusahaan kami. Gimana? Saya akan pikirkan, tapi setelah masalah saya selesai. Masalah kamu akan cepat selesai kok. Dan kalau kamu belum punya pilihan untuk menggantikan Kak Gilang, saya bersedia untuk menjadi calon suami kamu dan menggantikan Kak Gilang. Saya bersedia.
bukan maling, Bu. Maaf, Bu. Maaf. Jamret! Aduh, Bu. Maling! Aduh, Bu. Maling! Bu, Bu. Jamret! Jamret ya! Ampun, Bu. Maaf, Bu. Ibu saya kirain mamanya Mas Gilang ini. Ternyata bukan. Ibu lebih jelek. Ya, Mas. Kurang ajar kamu ya! Kamu juga? Mas. Hah? Enak aja kamu. Kamu tahu nggak? Saya tuh begini-begini bekas ratu kecantikan tahu. Iya, Bu. Ampun, Bu. Pergi nggak? Iya, iya, iya. Iya, dia ratu kecantikan. Daripada bonyok. Ayo, Mas. 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 Mas Gilang. Mestinya Mas Gilang ikut kemari. Jadi dia tahu apa yang kita akan promosikan. Iya Pak, sebelumnya saya juga minta maaf karena Kak Gilang nggak bisa hadir di sini. Tapi itu pun dikarenakan Kak Gilang harus menjaga ibu saya yang sedang sakit di rumah. Tapi saya akan tetap menyampaikan semua pesan-pesan ini kok. Tapi tetap, Mas Gilang yang membuat konsep ini kan? Oh, iya. Iya, pasti. Pasti Kak Gilang yang membuat semua konsep ini. Bahkan kalau perlu secepatnya akan saya suruh Kak Gilang untuk menemui Bapak. Oke? Oke, kalau begitu. Oh iya Pak. Enggak, ibu kamu tuh nggak pernah kesini. Memangnya ada kejadian apa sih? Sehingga ibu kamu kabur dari rumah, ha? Kata isi suratnya sih, Om. Ibu sedih, terus kabur gara-gara Mas Gilang berantem sama Mas Galang terus. Loh, selama ini kan kalian kelihatan sangat akrab. Itu gara-gara perempuan yang bernama Venus, Tante. Siapa tuh Venus? Hah? Masa gara-gara perempuan saja hubungan persaudaraan kalian jadi hancur? Iya, selama ini kan kalian tuh akur. Ada apa sih? Ya. Kemana ya kira-kira ibu mereka itu ya? Iya, kemana ya? Kita jadi bingung. Mas, kemana lagi nih kita? Semua tempat-tempat saudaranya Mas Gilang dan temannya Ibu sudah kita datangin. Tapi mamanya Mas Gilang belum juga kita temukan. Mas, apa perlu Mas Gilang kasih tahu Mas Galang? Tenang aja deh, Ven. Saya akan membuat konsep yang lebih baik dari Kak Gilang. Galang, itu nggak mungkin. Sekarang kamu dengerin saya ya. Kalau misalnya orang lain yang bikin, itu pasti kelihatan perbedaannya. Dan Pak Jeffrey itu pasti tahu. Ngerti kamu? Ven, saya ini adiknya Kak Gilang. Dan kita berdua punya banyak kesamaan. Masalah konsep kerja, selera, makan, bahkan masalah wanita pun kami menyukai satu wanita yang sama.
Jadi kamu gak usah khawatir. Saya akan membuat konsep yang mirip sekali dengan yang Kak Gilang buat. Oke? Mau apa Kak Gilang kesini? Wah, Mama kabur. Enggak, saya nggak percaya. Saya yakin ini pasti cuma akal-akalan Kak Gilang supaya saya pulang dan menjadi budak kakak lagi. Iya kan? Mas. Kasihin aja suratnya. Biar Mas Galang percaya. Soal apa? Benar kan saya bilang? Jangan pernah ngadu sama Mama. Begini jadinya. Loh, kok Mas Galang malah nyalain Mas Gilang sih? Kan Mama Mas Gilang sendiri yang tahu kalau Mas Galang suka marah-marahin Mas Gilang. Toy, kalau bukan kamu sama Kak Gilang yang ngadu, Mama gak akan pernah tahu. Pokoknya saya nggak mau tahu, Kak. Mama harus pulang dalam keadaan selamat. Dan kalau sampai terjadi sesuatu dengan Mama, Kakak harus bertanggung jawab. Ngerti? Galang! Kamu ini kenapa sih? Kamu tuh nggak boleh terus-terusan nyalain Mas Gilang dong. Ini semua gara-gara kamu, ngerti nggak sih kamu? Tapi saya melakukan ini semua demi kamu, Van. Demi saya. Iya. Kamu denger ya, saya nggak pernah punya masalah dengan Mas Gilang. Dan saya nggak pernah minta kamu bela. Iya, saya ngerti. Tapi sebagai orang yang sayang sama kamu, saya nggak ingin kamu dirusak oleh dia. Oke, sekarang saya minta kakak pergi. Kakak pergi dari ruangan ini dan cari Mama. Dan kalau sampai Mama tidak kakak temukan, maka saya tidak akan pernah memaafkan kakak lagi. Pergi. Pergi dan cari Mama. Mas Gilang! Kamu tuh keterlaluan banget sih. Kamu mestinya ngerti dong di saat seperti ini, Mas Gilang sangat membutuhkan kamu. Tapi kamu malah mocokin dia. Di mana toleransi kamu sebagai adek, ha? Tenang, Van. Tenang. Oke? Saya yakin dan saya tahu banget kalau Mama itu nggak pergi kemana-mana. Cuman Kak Gilang aja yang terlalu mendramatisir suasana. Oke? Sekarang saya minta kamu diam, kamu tenang, dan kamu nggak usah ikut campur lagi urusan saya. Terserahkan aja sama Kak Gilang. Saya yakin Kak Gilang pasti bisa menemukannya, oke? Kamu benar-benar keterlaluan kamu. Mau kemana kamu? Saya mau nemenin Mas Gilang cari mamanya. Kenapa? Dengar ya, Ben. Sekali kamu mengikuti dia,
kamu tidak akan pernah bisa lagi menemui saya. Kamu dengar ya? Saya juga nggak perlu ketemu kamu. Saya nggak butuh kamu. Dengar. Venus. Saya juga nggak butuh sama kamu lagi. Karena buat saya, sekarang Nita jauh lebih menarik daripada kamu. Galang udah benar-benar lupa diri. Ya Allah, maafkanlah adikku ya Allah. Mas Gilang! Mas Gilang! Mas Gilang! Mas Gilang mau kemana? Mama. Cari mama. Saya ikut, Mas. Mas Gilang, tolong ngerti, Mas. Saya benar-benar ngerasa nggak enak. Saya tahu pertengkaran antara Mas Gilang dengan Galang yang menyebabkan ibu Mas Gilang pergi itu karena saya, iya kan? Mu. Ini bukan salah kamu. Itu karena saya, Mas Gilang, saya. Itu karena saya, iya kan? Dan saya jadi benar-benar ngerasa berdosa. Jadi tolong dong, Mas Gilang. Tolong bantuin saya untuk meringanin beban saya dengan ikut bertanggung jawab. Saya ikut ya. Nita, kalau kamu mau menikah dengan Andi, Papa akan tenang. Karena Papa cukup kenal dia dengan baik. Dan Papa berjanji, kalau kamu menikah dengan Andi, Papa akan berikan semua harta Papa. Rumah, perusahaan, dan deposito Papa. Ingat, semua itu akan menjadi milik kamu. Selain itu, Papa membutuhkan orang seperti Andi untuk mengelola perusahaan Papa. Dia itu manajer hebat. Papa sudah tahu cara kerja dia. Jadi kalau Papa pensiun, Papa tenang karena sudah ada penggantinya. Nita, tolong dong pertimbangkan hal ini. Kalau untuk mengelola perusahaan, Pak, Nita juga bisa. Bagaimana kamu bisa? Keluar saja kamu malas. Pernah Papa suruh kerja di kantor? Nggak pernah kamu mau. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu bisa mengelola perusahaan? Sekarang kan zamannya manajer profesional, Pak. Kita suruh aja mereka. Nita, manajer profesional itu memerlukan pengawasan dan pimpinan yang kuat. Kalau tidak, kita bisa dibohongi terus-menerus. Perusahaan Papa akan bangkrut. Jadi please Nita, tolonglah menikah dengan Andi. Tidak, Pak. Sekali Nita bilang tidak, tetap tidak. Kalau Papa ingin Nita menikah, saya akan menikah. Tapi dengan orang pilihan saya sendiri, Pak. Nita, pilihan kamu itu di luar klasifikasi Papa. Dan lagi pula dia orangnya cacat. Bagaimana seorang cacat bisa membahagiakan kamu? Papa kan tidak mengenal gimana Gilang sebenarnya, Pak. Dia juga punya kemampuan seperti orang normal, Pak. Bahkan dia telah berhasil memimpin perusahaannya sehingga maju berkembang seperti sekarang. Nita, kamu jangan samakan perusahaan dia dengan perusahaan Papa. Perusahaan dia itu kecil, tidak sama dengan perusahaan kita. Pokoknya saya akan tetap menikah dengan dia, Pak. Nita, kamu ini benar-benar keras kepala. Tolong dong sekali-sekali kamu menyenangkan hati Papa. Jangan selalu bikin pusing Papa. Papa juga dong beri Nita kebahagiaan, Pak. Dengan melakukan apa yang Nita mau. Pokoknya Papa tidak setuju. Kalau Papa nggak setuju, ya sudah. Nita, Papa belum selesai bicara. Terserah, Pak.
Andi, kamu harus segera bertindak. Kalau tidak, peluang ini bisa hilang dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Baik, saya akan bertindak sekarang. Sampai saat ini, kami memang belum mendapat laporan tentang warga masyarakat yang terkena kecelakaan. Tapi entah kalau di kantor polisi lain. Sebaiknya jangan berprasangka buruk dulu. Tapi Pak, ibunya Mas Gilang ini dalam keadaan sakit waktu meninggalkan rumah. Jadi kami sangat khawatir kalau terjadi apa-apa. Iya Pak, kita takut kalau nanti ibunya Mas Gilang bunuh diri. Gini deh Pak, bisa tolong dicatat dalam laporan orang hilang? Baik, kami akan masukkan dalam catatan kami. Tapi kami tetap menunggu dalam waktu 2 kali 24 jam. Apabila orang tua Mas Gilang tidak kembali, kami akan menindaklanjuti. Baik Pak. Udahlah, Mas Gilang jangan berpikir macam-macam. Saya yakin kok Mama Mas Gilang pasti bisa jaga diri, ya. Oke? Sekarang gini deh. Mama Mas Gilang punya keluarga di luar kota nggak? Ada Mbak di Lampung. Di Lampung. Ada nomor teleponnya? Repot. Yaudah, kalau gitu besok kita kesana mencarinya ya. Mas, gimana kalau kita makan yuk sekarang? Ayo dong Mas Gilang, kita kan udah lama gak ngobrol-ngobrol dan saya pengen sekali ngobrol sama Mas Gilang. Please. Iya Mas, Mas Gilang pergi aja sama Mbak Penus. Biar Otoy yang nunggu rumah. Mas Gilang kan perlu santai sejenak. Biar kagak bertambah stres, ya kan Mbak? Rupanya di sini rumahnya. Kabur. Kok bisa? Bu Nani kan lagi sakit, Mak. Tuh dia, saya juga jadi bingung. Kenapa pakai kabur segala sih? Kali dia udah nggak tahan lihat anak-anak pada berantem mulu. Perang deh. Bener-bener brengsek tuh si Venus. Keluarga ini jadi hancur berantakan gara-gara dia. Bener-bener perempuan sial tuh orang. Emak juga bilang begitu, Mas Galang, Mas Gilang. Tapi Mas Galangnya nih yang ngebet bener sama si perempuan tuh, si Venus tuh ngebet. Ngebet kayak bisul. Bisul. Tapi Galang bilang nggak ada apa-apa antara Galang dan Venus. Cuma hubungan kerja itu aja. Kalau begitu, emang perempuannya aja nih kegatelan nih. Digaruk deh. Mas Gilang mau, Mas Galang mau deh. Dua-duanya mau deh katanya. Lagian begonya nih Mas Gilang mau aja lagi perempuan kayak begitu. Tutu deh. Kayaknya mereka udah didukunin deh, Mak. Nah, Mak pikir juga begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana? Hah? Gimana? Ketemu nggak Bu Naninya? Kagak, Mak. Kagak, ya Allah. Lu cari kemana aja dia? Hah? Ya udah kita cari kemana-mana, Mak. Kemana-mana? Kolong jembatan, rel kereta api, jalan-jalan. Ya Allah, lu kira gembel nyari ke sono. Gembel lu. Terus saudara ke rumah saudara? Enggak. Udah, Mak, udah. Pokoknya semua tempat udah kita ubek-ubek, Mak. Tapi Bu Nani tetap nggak kita temukan. Ya Allah, bagaimana dong? Terus Mas Gilangnya mana sekarang? Mas Gilang. Gue nanya nih. Nanya nih bengong lo. Mas Gilang kemana? Nah, ayo. Nah itu dia, Mak. Itu dia apaan sih? Lu mau bohong gue nih, ya? Gue hajar. Mas Gilang diculik, Mak. Hah? Ini kan sembarangan nih ya, congor kalau ngomong ya. Monyong congor.
Jangan culik-culik aja lo. Kemana lo? Hah? Kemana? Mas Gilang diculik sama Mbak Venus, Mak. Oh diculik. Diculik Venus. Bener-bener kebangetan tuh perempuan ya. Orang lagi kesusahan kayak gini bukan ikut prihatin malah ngajak seneng-seneng. Nggak ada otaknya. Nggak ada otaknya. Pasti dia punya rencana lain lagi. Bener, Mas. Saya juga heran kenapa saya punya perasaan seperti ini. Tapi jujur aja saya nggak pernah punya perasaan ini sama laki-laki lain. Mas, buat apa saya ngerayu Mas Gilang? Apa untungnya buat saya? Dan kalau saya memang mau mencari laki-laki yang lebih ganteng, yang lebih tampan, Mas, banyak. Tapi ini menyangkut perasaan, Mas. Ini menyangkut perasaan saya. Dan saya tidak mengharap kalau Mas Gilang mau menjadi pacar saya. Saya hanya ingin Mas Gilang tahu tentang perasaan saya itu aja. Dan kalau memang Mas Gilang bisa bahagia bersama Nita, saya ikut bahagia. Maafin saya, Mas, kalau saya terlalu lancang bicara. Tapi inilah saya. Saya nggak akan pernah bisa tenang sebelum saya bisa mengungkapkan perasaan saya. Jadi saya harap Mas Gilang bisa maklumin saya dan jangan menganggap saya murah dan saya... Bisa kan, Mas? Oke, saya pasti akan membayar pembayaran kalian. Tapi tolong dong, beri saya waktu. Jangan paksa saya seperti ini. Loh, kami kan sudah memberikan waktu cukup lama buat Pak Galang. Sudah beberapa hari ini kami menunggu. Iya, saya mengerti. Tapi tolong juga dong, mengerti posisi saya. Karena uang kalian itu belum turun dari klien. Dan pada saat kalian menandatangani kontrak, saya kan sudah bilang, kalau kekuatan membayar itu ada pada klien. Jadi kenapa harus ribut-ribut seperti ini sih? Baik, kami akan tunggu sampai besok. Kalau tidak, semua barang yang ada di kantor ini akan kami sita. Gimana teman-teman? Benar, setuju. Oke, saya akan bayar. Dan saya akan memberikan kalian proyek yang baru. Gimana? Dengarkan Pak Galang, kami tidak butuh pekerjaan berikutnya kalau pekerjaan ini tidak dibayar. Betul nggak teman-teman? Betul. Iya, Pak. Di tempat lain banyak pekerjaan yang menunggu kita. Pak Galang jangan salah ya, kita ini tenaga kerja profesional, bukan cuma di sini aja, Pak. Banyak production house lain yang menunggu kru kayak kita. Oke, sekarang kita buat kesepakatan. Saya akan membayar semua sisa honor pembayaran kalian besok. Dan kalau saya tidak membayarnya, maka kalian boleh mengambil semua barang-barang yang ada di kantor ini. Gimana? Setuju? Setuju nggak? Setuju. Setuju, Pak. Saya tunggu janjinya besok ya, Pak. Oke, sampai ketemu besok. Dari mana uang buat bayar mereka? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe
dan klik tanda lonceng di bagian kanan.